Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bayangan Cermin. Sebelum saya bercerita, ada baiknya bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tombol loncengnya agar dapat mendengarkan kisah-kisah seram lainnya. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Di ujung gang sempit di kampung kecil bernama Kedaung Wetan, berdiri sebuah warung sederhana dengan papan nama kayu yang sudah pudar bertuliskan Warung Ayam Bakar Hasim. Warung itu tak lebih dari bangunan kecil dengan atap seng dan dinding bambu yang mulai lapuk. Namun, setiap sore hingga malam, aroma ayam bakar yang menggoda hidung menyebar ke seluruh penjuru gang. Bau itu begitu kuat, seolah-olah merangkul setiap orang yang lewat, mengundang mereka untuk mampir. Asap dari tungku pembakaran meliuk-liuk di udara, membawa harum rempah yang sulit dilupakan. Warga kampung, dari anak-anak hingga orang tua, tak kuasa menahan godaan untuk singgah, meski hanya untuk membeli sepotong ayam bakar. Hasim, pria berusia sekitar 40 tahun dengan wajah keras dan sorot mata tajam, berdiri di belakang tungku. Ia sibuk membolak-balik ayam di atas bara api, tangannya cekatan mengoleskan bumbu yang membuat daging itu berderit menggoda. Di sisinya, Sari, istrinya yang berwajah lembut namun selalu tampak gelisah, melayani pelanggan dengan senyum yang terasa dipaksakan. Mereka adalah pasangan yang dikenal pendiam, jarang bergaul dengan tetangga di luar urusan warung. Namun, kesuksesan warung mereka tak bisa disangkal. Dalam waktu singkat, warung ayam bakar Hasim menjadi tempat favorit warga Kedaung Wetan, bahkan menarik pelanggan dari kampung tetangga. "Enak sekali ayam bakarnya, Mas Hasim. Apa rahasianya?" tanya seorang pelanggan, Pak RT, sambil mengunyah dengan lahap di salah satu meja kayu yang reot. Hasim hanya tersenyum tipis, matanya tak lepas dari tungku. Bumbu turun-temurun, jawabnya singkat, suaranya datar. Sari yang sedang menyapu lantai melirik sekilas ke arah suaminya, lalu cepat-cepat menunduk. Ada sesuatu di antara mereka yang terasa aneh, tapi tak ada pelanggan yang benar-benar memperhatikan. Mereka terlalu asik menikmati kelezatan ayam bakar yang seolah-olah meleleh di lidah dengan perpaduan manis, gurih, dan sedikit pedas yang sempurna. Namun ada satu keanehan yang mulai diperbincangkan di kalangan pelanggan. Setiap kali seseorang membungkus ayam bakar untuk dibawa pulang, rasanya berubah drastis. Di warung, daging itu terasa seperti makanan surga. Tapi begitu sampai di rumah, rasanya jadi hambar, seperti kehilangan jiwa. "Kayak beda ayam," keluh seorang ibu rumah tangga kepada tetangganya di pasar. "Di warung enak banget, tapi pas dibuka di rumah, ya Allah, biasa aja, malah agak bau aneh." Tetangganya hanya mengangguk, setuju, tapi tak ada yang berani bertanya langsung kepada Hasim atau Sari. Yang lebih meresahkan adalah cerita dari anak-anak balita. Melati, gadis kecil berusia 4 tahun dengan rambut dikuncir 2, adalah salah satu yang pertama kali bertingkah aneh. Suatu malam, saat ibunya, Bu RT, sedang menikmati ayam bakar di warung, Melati tiba-tiba menunjuk ke sudut gelap di dekat tungku pembakaran. "Ibu, itu apa?" tanyanya dengan suara polos. Matanya lebar menatap sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. "Apa, Nak? Nggak ada apa-apa," jawab Bu RT sambil melirik ke arah yang ditunjuk Melati. Sudut itu kosong, hanya ada dinding bambu dan tumpukan kayu bakar. Tapi Melati tak berhenti. "Ada yang menjilat daging itu," katanya lagi. Kali ini suaranya bergetar. Ia mulai menangis, membuat ibunya panik dan buru-buru menggendongnya pulang. Kejadian serupa mulai terulang. Anak-anak lain yang sering ikut orang tua mereka ke warung juga bertingkah aneh. Ada yang tertawa sendiri sambil menatap langit-langit. Ada pula yang tiba-tiba menangis histeris tanpa sebab. Seorang anak bernama Budi yang baru berusia 3 tahun pernah berbicara dengan kalimat yang tak dimengerti ibunya. "Orang itu bilang dagingnya enak, tapi dia lapar," katanya dengan suara datar, matanya kosong. Ibunya yang sedang asik mengobrol dengan pelanggan lain langsung terdiam. Ia mencoba bertanya apa maksud anaknya,
tapi Budi hanya menggeleng dan kembali bermain dengan sendok plastik di tangannya. Malam itu, langit di Kedaung Wetan tampak lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menutupi bulan, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu-lampu jalan yang berkedip-kedip di ujung gang. Warung ayam bakar Hasim masih ramai, meski waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aroma ayam bakar yang khas masih menguar, menggoda siapa saja yang melintas. Di dalam warung, beberapa pelanggan duduk di bangku kayu, sibuk menikmati hidangan mereka, sementara suara derit kipas angin tua di sudut ruangan bercampur dengan gemertak bara di tungku pembakaran. Hasim, seperti biasa, berdiri di belakang tungku. Wajahnya diterangi semburat merah dari api. Sari bergerak hilir mudik, melayani pelanggan dengan gerakan cepat, namun mata yang selalu waspada, seolah mencari sesuatu di setiap sudut warung. Ustadz Ahmadi, seorang tokoh agama yang disegani di Kedaung Wetan, melangkah masuk ke warung dengan langkah mantap. Pria berusia 50 tahun itu mengenakan sarung dan kopiah putih, janggutnya yang rapi dan sorot matanya yang tenang mencerminkan keteguhan iman. Ia baru saja selesai memimpin pengajian di musola kampung dan memutuskan mampir untuk membeli ayam bakar, sesuatu yang sudah lama ingin dicobanya setelah mendengar pujian dari warga. "Assalamualaikum Mas Hasim," sapanya ramah sambil mengambil tempat duduk di meja kecil dekat tungku. Hasim mengangguk singkat, tanpa senyum, sementara Sari buru-buru menyodorkan daftar menu sederhana yang ditulis tangan di kertas buram. "Seperti biasa Ustadz?" tanya Sari, suaranya sedikit bergetar meski ia berusaha terlihat santai. Ustadz Ahmadi mengangguk. "1 porsi ayam bakar, makan di tempat," jawabnya sambil menatap sekeliling warung. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tak nyaman, meski ia tak bisa menjelaskan apa. Mungkin karena suasana warung yang terasa terlalu sepi meski ramai, atau mungkin karena tatapan Hasim yang sesekali mencuri pandang ke arahnya dengan ekspresi sulit dibaca. Sari segera menyajikan sepiring ayam bakar yang masih mengepul, lengkap dengan sambal dan lalapan. Ustadz Ahmadi menundukkan kepala, mengatupkan tangan dan mengucap Bismillahirrohmanirrohim dengan khusyuk sebelum menyentuh makanannya. Namun, saat ia mengangkat kepala, jantungnya seolah berhenti. Di depan matanya, di atas meja kayu yang kasar, muncul sosok mengerikan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Makhluk itu tak berbentuk jelas, tubuhnya seperti bayangan hitam yang bergoyang dengan wajah pucat yang mengerikan. Lidahnya yang panjang dan hitam menjulur, menjilati ayam bakar di piring Ustadz Ahmadi dengan gerakan lambat dan menjijikan. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Ustadz, seolah menantang. Bau busuk yang tak wajar tiba-tiba menggantikan aroma ayam bakar yang semula menggoda. Ustadz Ahmadi terpaku, napasnya tertahan. Ia mencoba mengucap ayat-ayat suci dalam hati, tangannya gemetar memegang garpu. Makhluk itu tiba-tiba berpindah, melayang tanpa suara ke arah tungku pembakaran. Di sana, ia kembali menjilati ayam-ayam yang sedang dibakar Hasim. Lidahnya menyapu daging dengan gerakan yang membuat bulu kuduk merinding. Hasim yang seolah tak melihat apa-apa, terus membolak-balik ayam dengan ekspresi datar. Namun, Ustadz Ahmadi yakin ada sesuatu yang salah, sangat salah di warung ini. Dengan susah payah, ia mengucap ayat Al-Quran dengan suara pelan. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," gumamnya berulang-ulang. Tiba-tiba, makhluk itu menoleh kepadanya. Matanya menyipit dan dalam sekejap, ia lenyap, seolah tersedot ke dalam kegelapan sudut warung. Bau busuk menghilang, digantikan kembali dengan aroma ayam bakar. Ustadz Ahmadi merasa keringat dingin membasahi dahinya. Ia menatap piring di depannya, lalu ke arah Hasim dan Sari, yang kini memperhatikannya dengan tatapan aneh. Sari, yang berdiri di dekat meja, tampak gelisah. Tangannya mencengkeram celemek dengan erat. Saat ia menyerahkan bungkusan itu, Hasim melangkah mendekat, berdiri tepat di samping Ustadz Ahmadi. "Awas kau Ustadz, jika berani menyebarkan apa yang kau lihat, kau akan jadi tumbal berikutnya." Ustadz Ahmadi menahan napas, jantungnya semakin kencang. Ia tak menjawab, hanya mengangguk kaku.
mengambil bungkusan makanan, dan buru-buru meninggalkan warung. Langkahnya terasa berat, seolah ada mata tak kasat mata yang mengawasinya dari balik bambu basah. Saat ia melangkah ke gang yang gelap, angin dingin tiba-tiba menerpa, membawa aroma ayam bakar yang kini terasa aneh, manis, tapi bercampur bau tanah yang lembab. Ustadz Ahmadi mempercepat langkah, tangannya mencengkram bungkusan makanan dengan erat. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa warung Hasim menyimpan rahasia gelap yang jauh lebih mengerikan dari sekedar bumbu turun-temurun. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, meski ancaman Hasim masih bergema di telinganya. Di jauhan, dari arah warung, terdengar suara tawa pelan yang tak wajar, seolah sesuatu sedang mentertawakannya dari kegelapan. Hari-hari setelah kunjungan Ustadz Ahmadi ke warung ayam bakar Hashim, suasana di Kedaung Wetan mulai berubah. Gang-gang sempit yang biasanya ramai dengan canda tawa warga, kini dipenuhi bisik-bisik penuh curiga. Warung Hashim tetap ramai, aroma ayam bakar yang menggoda masih menarik pelanggan seperti lalat ke madu. Namun ada ketegangan tak kasat mata yang mulai merayap di antara warga. Cerita-cerita aneh tentang warung itu menyebar seperti api di jerami, terutama setelah anak-anak balita terus bertingkah tak wajar. Di pasar pagi, di musola setelah sholat, bahkan di warung kopi kecil di ujung kampung, topik pembicaraan tak jauh dari Hashim, Sari, dan warung mereka yang kini terasa lebih menyeramkan daripada menggugah selera. Bu RT, ibunya Melati, menjadi salah satu yang paling vokal. Di pasar, sambil memilih sayuran, ia menceritakan pengalaman putrinya kepada para ibu-ibu lain. Melati bilang dia lihat orang menjilat ayam di warung itu. Bayangkan, anak sekecil itu ngomong gitu. Saya sampai merinding, katanya. Tangannya tanpa sadar menggosok lengan seolah mengusir hawa dingin. Ibu-ibu lain mengangguk, beberapa menimpali dengan cerita serupa. Anak saya, Budi, juga aneh. Dia bilang ada teman di warung yang minta makan tapi nggak ada orang di sana, ujar seorang ibu dengan wajah cemas. Saya pikir cuma imajinasi anak kecil, tapi kok anak-anak lain juga cerita yang sama, tambah yang lain. Cerita-cerita itu meski samar, mulai membentuk pola yang mengerikan. Ada sesuatu di warung Hasim yang hanya bisa dilihat oleh anak-anak. Tak hanya anak-anak, warga dewasa juga mulai memperhatikan hal-hal aneh. Seorang pedagang keliling yang sering mampir ke warung mengaku pernah mendengar suara tawa pelan di sudut gelap warung, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Seorang lainnya bersumpah melihat bayangan hitam melintas di dekat tungku saat Hasim sedang membakar ayam, meski ia buru-buru mengangguk saat Hasim menatapnya dengan tatapan tajam. Yang lebih aneh, beberapa pelanggan mengeluh bahwa ayam bakar yang mereka bungkus selalu berbau aneh saat sampai di rumah, seperti bau tanah basah atau sesuatu yang membusuk, meski di warung rasanya begitu lezat. Kayak ada yang ngikutin makanan itu, bisik seorang warga di warung kopi. Suaranya pelan seolah takut didengar sesuatu. Bisik-bisik ini akhirnya sampai ke telinga Hasim dan Sari. Di malam yang hening, setelah warung tutup dan pelanggan terakhir pulang, pasangan itu duduk di dapur kecil di belakang warung. Cahaya lampu minyak yang redup menerani wajah mereka, membuat bayang-bayang di dinding bambu tampak hidup dan bergoyang. Sari, yang biasanya pendiam, tampak lebih gelisah dari biasanya. Tangannya memainkan ujung celemek, matanya melirik ke sudut ruangan yang gelap. "Mah, warga mulai ngomongin warung kita. Mereka bilang ada yang gak beres. Kalau sampai tahu..." Suaranya terputus, penuh ketakutan. Hashim yang sedang membersihkan pisau dapur menghentikan gerakannya. Wajahnya mengeras, sorot matanya dingin seperti baja. "Itu pasti ulah si Ahmadi, Ustadz biadab itu," geramnya, suaranya rendah namun penuh kemarahan. "Dia pasti yang nyebarin cerita ini. Sialan!" Sari memandang suaminya dengan wajah pucat. "Tapi mas, kalau memang kalau dia tahu soal itu..." Ia tak berani menyebutkan apa yang mereka berdua rahasiakan, tapi ketakutan di matanya sudah cukup jelas. Hasim melempar pisau ke meja dengan keras membuat Sari tersentak. "Diam Sari, jangan cengeng.
Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Dia yang jaga kita. Dia yang bikin warung ini ramai. Kita cuma perlu patuh, katanya. Suaranya bergetar antara kemarahan dan keyakinan. Sari hanya mengangguk lemas, tapi di dalam hatinya ia merasa bayang-bayang di sudut ruangan menjadi semakin pekat, seolah sedang mendengarkan setiap kata mereka. Malam itu, setelah Sari masuk ke kamar kecil di belakang warung, Hashim berjalan menuju ruang sempit di samping tungku pembakaran. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan kayu bakar, ada sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Ia membuka peti itu dengan tangan gemetar, mengeluarkan sebuah benda terbungkus kain hitam. Bau aneh campuran darah kering dan rempah busuk memenuhi udara. Hashim berlutut, menyalakan lilin kecil, dan mulai berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Suaranya seperti mantra yang mengerikan. Di sekelilingnya suhu ruangan turun drastis, dan angin dingin bertiup meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. "Aku tahu kau mendengar, Tuan," gumam Hashim, matanya menatap kegelapan. "Ustadz Ahmadi mengancam kita, dia harus dihentikan. Aku serahkan dia sebagai tumbal berikutnya." Di sudut ruangan, sesuatu bergerak. Bayangan hitam yang samar tampak membesar, melayang perlahan menuju Hashim. Suara desisan perlahan terdengar, seperti bisikan dari dunia lain. Hashim tersenyum tipis, meski keringat dingin membasahi dahinya. Ia tahu, perjanjian yang ia buat dengan makhluk itu bukanlah sesuatu yang bisa diakhiri begitu saja. Tapi kemarahan membutakan logikanya. "Ustadz Ahmadi," gumamnya lagi, "tunggu pembalasanku." Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa aroma ayam bakar yang kini bercampur dengan bau tanah dan sesuatu yang tak wajar, seolah-olah Gang Kedaung Wetan sendiri merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang direncanakan. Malam itu, udara di Kedaung Wetan terasa berat, seolah membawa beban yang tak kasat mata. Di rumah sederhana Ustadz Ahmadi yang terletak tak jauh dari musola kampung, suasana awalnya penuh kehangatan. Sekitar 20 anak murid, mulai dari usia 7 hingga remaja, duduk bersila di ruang tamu yang sempit, diterangi lampu neon yang berkedip-kedip. Mereka sedang mengaji, suara mereka yang merdu membaca Al-Quran bergema lembut, dipimpin oleh Ustadz Ahmadi yang duduk di depan dengan Al-Quran terbuka di pangkuannya. Wajahnya yang biasanya tenang, kini tampak sedikit tegang. Mungkin karena kenangan mengerikan di warung Hashim beberapa hari lalu masih menghantuinya. Namun ia berusaha fokus, mengarahkan murid-muridnya untuk membaca surah Al-Baqarah dengan tartil. Tiba-tiba, suasana berubah. Angin kencang yang tak wajar menerpa rumah, membuat daun pintu dan jendela kayu berderit keras. Lampu neon di ruangan berkedip lebih cepat, lalu padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hanya diterangi sinar bulan tipis yang masuk melalui celah-celah jendela. Anak-anak murid terdiam, beberapa memandang Ustadz Ahmadi dengan wajah bingung. "Tenang, mungkin cuma mati lampu," kata Ustadz Ahmadi. Suaranya berusaha menenangkan, meski hatinya mulai dipenuhi firasat buruk. Ia bangkit untuk memeriksa pintu, namun sebelum tangannya menyentuh gagang, pintu depan rumah tiba-tiba meledak terbuka dengan suara menggelegar, seolah dihantam sesuatu yang sangat kuat. Debu dan serpihan kayu beterbangan, membuat anak-anak menjerit ketakutan. Dari ambang pintu yang kini rusak, hawa dingin yang mencekam mengalir masuk, membawa bau aneh, campuran tanah basah dan sesuatu yang busuk, mirip dengan bau ayam bakar yang telah berubah di rumah para pelanggan warung Hashim. Dalam kegelapan, bayang-bayang hitam mulai muncul, bergerak seperti asap yang hidup. Sosok-sosok itu tak memiliki wajah jelas, namun mata mereka merah menyala, menyapu ruangan dengan tatapan penuh dendam. Salah satu makhluk yang lebih besar dari lainnya melayang mendekati Ustadz Ahmadi. Lidahnya yang panjang dan hitam menjulur, mengelarkan desisan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Ahmadi, kau berani mengganggu perjanjian kami!" Suara itu terdengar seperti bisikan dari lubang yang dalam, penuh kebencian.
Anak-anak murid panik. Beberapa yang lebih kecil menangis, berlari mencari tempat sembunyi di balik meja atau di sudut ruangan. Sementara yang lebih besar mencoba tetap tenang meski wajah mereka pucat. "Jangan takut, bacakan Al-Quran!" teriak Ustadz Ahmadi. Suaranya lantang meski jantungannya berdegup kencang. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara penuh keyakinan, memimpin murid-muridnya untuk mengikuti. Kul a'udzu birabbin nas. Suara mereka bergabung meski terbata-bata karena ketakutan. Makhluk-makhluk itu tampak terganggu, melolong dengan suara yang mengerikan, seolah ayat-ayat itu menyakiti mereka. Tiba-tiba, pintu kamar di belakang ruangan terbuka. Ustadz Hambali, ayah Ustadz Ahmadi, melangkah keluar. Pria tua berusia hampir 70 tahun itu memiliki wibawa yang tak bisa diabaikan. Meski tubuhnya sedikit membungkuk, matanya bersinar dengan keteguhan iman yang telah teruji puluhan tahun. Ia mengenakan jubah putih yang sedikit kusut, tangannya memegang tasbih kayu yang selalu dibawanya. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah ke sisi putranya, mengangkat tangan, dan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang dalam dan penuh kekuatan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacaan surah Al-Baqarah ayat kursi menggema, membuat makhluk-makhluk gaib itu menjerit lebih keras. Beberapa di antaranya mundur ke sudut ruangan. Pertarungan gaib itu berlangsung menegangkan. Makhluk-makhluk itu tak tinggal diam. Mereka melemparkan benda-benda kecil di ruangan, buku, kursi, bahkan Al-Quran yang tergeletak dengan kekuatan tak wajar. Jendela-jendela rumah bergetar, beberapa pecah dengan suara keras, membuat pecahan kaca berhamburan. Salah satu murid, seorang remaja bernama Farid, berteriak saat sebuah bayangan hitam mencoba mendekatinya. Namun ia dengan cepat membaca surah Al-Falaq, membuat bayangan itu menghilang dengan lolongan marah. Ustadz Ahmadi dan Ustadz Hambali terus memimpin. Suara mereka tak goyah meski suasana semakin kacau. Di luar rumah, warga yang mendengar keributan mulai berdatangan. Melihat pintu yang hancur dan mendengar jeritan dari dalam, mereka tahu sesuatu yang tak wajar sedang terjadi. "Ya Allah, tolong Ustadz Ahmadi!" teriak seorang warga, Ibu RT, yang berdiri di depan rumah bersama puluhan tetangga lainnya. Beberapa warga yang juga hafal Al-Quran mulai membaca surah-surah pendek dari luar. Suara mereka bergabung dengan doa-doa di dalam rumah. Suasana semakin tegang, seolah seluruh kampung Kedaung Wetan bersatu melawan kekuatan gaib yang menyerang. Makhluk-makhluk itu tampak semakin lemah. Jeritan mereka berubah menjadi rintihan. Namun salah satu sosok yang lebih besar, yang tampaknya menjadi pemimpin, melayang tinggi di tengah ruangan. Matanya menyala lebih terang. "Kalian tak bisa menghentikan kami!" desisnya. Suaranya mengguncangkan dinding rumah. Ia mengeluarkan tangan yang seperti cakar, mencoba mencengkram Ustadz Ahmadi. Namun Ustadz Hambali melangkah maju, membaca ayat kursi dengan suara yang lebih keras, membuat makhluk itu menjerit dan mundur. Pertarungan berlangsung hingga dini hari. Setiap menit terasa seperti jam. Anak-anak murid yang awalnya ketakutan mulai menemukan keberanian, mengikuti bacaan gurunya dengan lebih mantap. Cahaya fajar mulai menyelinap melalui celah-celah jendela yang pecah. Dan tepat pukul 4 pagi, saat azan subuh berkumandang dari musola, makhluk-makhluk itu tiba-tiba lenyap, seolah tersedot kembali ke dalam kegelapan. Hawa dingin menghilang, digantikan oleh udara pagi yang segar. Ruangan yang kini berantakan dipenuhi napas lega dari anak-anak murid. Beberapa dari mereka menangis, sebagian memeluk Ustadz Ahmadi dan Ustadz Hambali, sementara warga di luar bersorak dengan penuh syukur. Ustadz Ahmadi memandang ayahnya dengan rasa kagum dan terima kasih. "Alhamdulillah kita selamat," gumamnya. Suaranya serak karena kelelahan. Ustadz Hambali hanya mengangguk, tasbih kayunya di tangan masih bergerak perlahan. Namun di balik kemenangan itu, Ustadz Ahmadi tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Ancaman Hasim dan kekuatan gaib yang mendukungnya masih ada di luar sana. Dan malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di luar rumah, warga terus membaca doa. Suara mereka bercampur dengan aroma aneh yang masih tersisa di udara. Bau ayam bakar yang kini terasa lebih mencekam daripada menggoda. Fajar menyingsing di Kedaung Wetan. Namun pagi itu terasa berbeda. Cahaya matahari yang biasanya membawa kehangatan kini tampak redup, seolah-olah tertutup oleh bayang-bayang peristiwa malam sebelumnya. Rumah Ustadz Ahmadi masih dipenuhi warga yang berjaga.
Beberapa di antaranya terus membaca doa dengan tasbih di tangan, sementara yang lain membantu membersihkan puing-puing pintu dan jendela yang hancur akibat serangan gaib. Kabar tentang pertempuran mengerikan di rumah Ustadz telah menyebar cepat, membuat seluruh kampung Kedaung Wetan diliputi ketegangan. Namun di ujung gang, di rumah kecil Hasim dan Sari, suasana jauh lebih mencekam. Di dalam rumah mereka, yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari warung ayam bakar, kegelapan seolah menolak pergi meski fajar telah tiba. Sejak tengah malam, rumah itu berguncang hebat, seolah digoyang badai tak kasat mata. Jendela-jendela kaca pecah satu persatu, pecahannya berhamburan ke lantai dengan suara yang menggema seperti jeritan. Pintu-pintu kayu terbanting keras berulang-ulang meski tak ada angin yang bertiup. Sari yang meringkuk di sudut ruang tamu menangis histeris, tangannya memegang kain sarung yang sudah basah oleh air mata. "Mas, kami ini apa? Apa yang terjadi?" teriaknya dengan suara parau di tengah kekacauan. Hasim berdiri kaku di tengah ruangan, wajahnya pucat seperti mayat, matanya menatap kosong ke arah peti kayu tua di sudut ruangan, tempat ia menyimpan benda-benda ritual pesugihannya. "Tenang Sari," bentak Hasim meski suaranya sendiri bergetar. "Ini cuma ujian dari Tuan, kita harus kuat." Namun kata-katanya terasa kosong. Di sekitar mereka, bayang-bayang hitam yang dulu menjadi sekutu mereka kini bergerak liar, melayang dengan cepat seperti asap yang marah. Desisan dan tawa mengerikan memenuhi ruangan, seolah-olah makhluk gaib itu menertawakan keputusasaan mereka. "Kalian gagal, kalian melanggar perjanjian." Suara itu bergema dari segala penjuru membuat Sari semakin panik. Ia tahu serangan gaib yang mereka kirimkan ke rumah Ustadz Ahmadi telah gagal, dan kini kekuatan yang mereka andalkan berbalik menyerang mereka. Tiba-tiba, sebuah ledakan tak wajar mengguncang rumah. Peti kayu di sudut ruangan terbuka sendiri mengeluarkan bau busuk yang menyengat, campuran darah kering, rempah busuk dan sesuatu yang lebih mengerikan, seperti bau kematian. Hasim tersencak, berlari menuju peti untuk menutupnya, namun sebelum tangannya menyentuh kayu, sebuah cakar tak terlihat mencengkeram lengannya. Ia menjerit, tubuhnya terlempar ke dinding dengan kekuatan yang tak wajar. "Tuan, tolong, kami setia!" teriaknya, tapi suaranya tenggelam dalam laulan makhluk gaib yang kini memenuhi ruangan. Sari berteriak, merangkak menuju suaminya, namun sebuah kekuatan tak kasat mata menahan tubuhnya, membuatnya tak bisa bergerak. Di luar, warga yang mendengar keributan mulai berkumpul di depan rumah Hasim. Mereka tak berani masuk, hanya berdiri dengan wajah penuh ketakutan, mendengar suara ledakan dan jeritan dari dalam. Beberapa warga yang lebih berani mencoba mengintip melalui celah jendela yang pecah, namun segera mundur ketika melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di dalam rumah. "Ya Allah, apa itu?" bisik seorang warga, tangannya mencengkeram dengan tetangganya. Bau aneh mulai menyebar dari rumah. Bau ayam bakar yang kini bercampur dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang membusuk, membuat beberapa orang mual. Tepat saat azan subuh selesai berkumandang, suasana di dalam rumah Hasim tiba-tiba hening. Bayang-bayang gaib menghilang meninggalkan keheningan yang mencekam. Sari yang masih meringkuk di lantai mendengar langkah pelan suaminya. "Mas," panggilnya dengan suara lemah. Namun Hasim tak menjawab. Ia berjalan dengan langkah terseret, keluar dari rumah menuju musola kampung, wajahnya kosong seperti boneka yang digerakkan tali. Sari mencoba mengejarnya, namun tubuhnya terasa lemas, seolah seluruh tenaganya telah tersedot. Di musola, Hasim tiba-tiba ambruk, tubuhnya terkulai di lantai, tak bergerak lagi. Pagi itu, kabar duka menyebar cepat. Hasim ditemukan tewas di musola, tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan. Kulitnya hangus, seolah dibakar dari dalam, dengan bau ayam bakar yang menyengat menyelimuti tubuhnya. Warga yang datang melayat terkejut beberapa muntah di tempat karena pemandangan itu. Tubuh Hasim tampak seperti ayam bakar yang gosong, kulitnya melepuh dan menghitam, namun anehnya tak ada tanda-tanda api di sekitarnya. "Ini bukan kematian biasa," bisir seorang warga, suaranya gemetar. "Ini pasti akibat perang gaib dengan Ustadz Ahmadi semalam." Sari yang akhirnya sampai di musola dengan wajah pucat dan mata sembab, tak kuasa menahan tangis. Di depan tubuh suaminya ia jatuh berlutut mengakui semua yang mereka lakukan. Kami melakukan pesugihan," katanya dengan suara tersendak di hadapan warga yang terdiam. "Mas Hasim bilang itu satu-satunya cara agar warung ramai. Kami terikat perjanjian dengan sesuatu, tapi kami salah. Kami melanggarnya.
Ia menangis terseduh, menceritakan bagaimana mereka menyerahkan tumbal dan melakukan ritual di belakang warung, bagaimana makhluk itu menjanjikan kekayaan dengan imbalan yang mengerikan. Ustadz Ahmadi yang hadir bersama ayahnya, Ustadz Hambali, dan beberapa muridnya mendengarkan dengan wajah penuh iba. Meski kemarahan masih membara di hatinya karena serangan gaib malam sebelumnya, ia tahu bahwa dendam tak akan menyelesaikan apa-apa. Bersama Ustadz Hambali dan para murid, mereka mengadakan doa bersama di musola, memohon agar ikatan pesugihan yang mengikat Hasim dan Sari diputus, dan agar jiwa Hasim mendapat ampunan. Suara bacaan Al-Quran menggema lembut, menenangkan suasana yang sebelumnya penuh ketakutan. Warga yang hadir ikut berdoa, beberapa menangis, merasa campur aduk antara takut dan kasihan. Namun, meski doa telah selesai, sesuatu tetap terasa salah. Saat warga berjalan keluar dari musola, aroma ayam bakar yang menyengat tiba-tiba menyebar di seluruh gang Kedaung Wetan. Bau itu bukan lagi harum yang menggoda, melainkan bercampur dengan aroma tanah yang basah dan sesuatu yang membusuk, membuat beberapa orang mual. Warung Hasim yang kini kosong tampak gelap dan sunyi, namun beberapa warga bersumpah melihat bayangan bergerak di dalamnya saat malam tiba. Hingga hari ini, aroma ayam bakar itu masih sesekali tercium di gang kampung Kedaung Wetan, seolah-olah ruh Hasim dan rahasia kelamnya masih bergentayangan mengingatkan warga Kedaung Wetan akan harga mahal dari keserakahan dan perjanjian terlarang. Malam menyelimuti Kedaung Wetan dengan kegelapan yang terasa lebih pekat dari biasanya. Gang-gang sempit yang dulu hidup dengan canda tawa, kini hening hanya dipecah oleh suara jangkrik dan desis angin yang membawa aroma ayam bakar yang mengerikan. Bau yang kini menjadi pengingat akan rahasia kelam Hasim dan Sari. Warung ayam bakar Hasim telah disegel, pintunya digembok rapat, dan tumpukan kayu bakar di dalamnya dibiarkan membusuk. Namun, warga masih merasa tak nyaman melintas di depan warung itu setelah senja, seolah bayang-bayang sesuatu masih mengintai dari balik dinding bambu yang lapuk. Musolah kangkung, tempat Hasim menemui ajalnya, kini sering dikunjungi warga untuk berdoa, berharap kekuatan gaib yang pernah menguasai kampung itu telah benar-benar pergi. Sari, yang kini hidup sendirian di rumah kecilnya, menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Rambutnya yang dulu tergerai rapi, kini acak-acakan, pakaiannya kusut, dan matanya yang penuh ketakutan seolah menyimpan cerita yang tak pernah ia ungkapkan. Warga memandangnya dengan campuran kasihan dan curiga. Beberapa berbisik bahwa ia masih terikat dengan makhluk gaib yang menghancurkan suaminya. Namun di balik penyesalan dan ketakutannya, Sari menyimpan rahasia yang lebih dalam. Cerita tentang bagaimana ia dan Hasim terjerumus ke dalam perjanjian terlarang yang mengubah hidup mereka selamanya. Masa lalu yang kelam. 20 tahun lalu, Hasim dan Sari adalah pasangan muda yang penuh harapan. Mereka baru menikah, tinggal di Kedaung Wetan dengan mimpi sederhana, membuka usaha kecil dan hidup bahagia. Hasim yang dulu dikenal sebagai pria ramah dengan senyum lebar, bekerja sebagai buruh bangunan, sementara Sari menjahit pakaian untuk tetangga. Namun hidup mereka tak pernah mudah. Upah Hasim kecil dan pesanan jahitan Sari tak cukup untuk menutupi kebutuhan. Ketika anak pertama mereka lahir, seorang bayi laki-laki yang hanya bertahan beberapa bulan karena sakit, keputusasaan mulai merenggut hati mereka. Kematian anak mereka menjadi titik balik, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Suatu malam, setelah bertengkar hebat tentang uang, Hasim pergi ke hutan kecil di pinggir Kedaung Wetan, tempat yang dikenal angker oleh warga. Di sana, di bawah pohon beringin tua yang konon menjadi sarang makhluk gaib, Hasim bertemu dengan sosok yang mengubah hidupnya. Dalam kegelapan, sebuah bayangan hitam dengan mata merah menyala mendekatinya, berbisik dengan suara yang seperti angin dingin. "Aku bisa memberimu kekayaan, kejayaan, apa saja yang kau inginkan," kata sosok itu. "Tapi ada harga yang harus dibayar." Hasim yang diliputi kemarahan dan keputusasaan tak berpikir panjang. Ia menerima tawaran itu, menandatangani perjanjian dengan darahnya sendiri, berjanji memberikan tumbal setiap beberapa tahun sebagai imbalan atas kesuksesan mereka. Kembali ke rumah, Hasim menceritakan semuanya kepada Sari. Awalnya, Sari menolak, ketakutan dengan konsekuensi perjanjian itu. Namun ketika warung ayam bakar yang mereka buka mulai ramai, pelanggan berdatangan tanpa henti, dan uang mengalir seperti air, ia mulai terlena. Aroma ayam bakar yang tak tertahankan, yang ternyata dibantu oleh kekuatan gaib, menjadi daya tarik utama.
Namun, setiap beberapa tahun, makhluk itu kembali menuntut tumbal, jiwa yang harus diserahkan untuk mempertahankan perjanjian. Hasim, yang awalnya ragu, menjadi semakin keras dan dingin, rela melakukan apa saja demi menjaga kesuksesan mereka. Sari, meskipun ketakutan, tak bisa lepas dari jeratan rasa bersalah dan ketergantungan pada kekayaan itu. Malam penutup yang mengerikan. Seminggu setelah kematian Hasim, Ustadz Ahmadi mengadakan pengajian besar di musora untuk menyucikan Kedang Wetan dari sisa-sisa pengaruh gaib. Warga memadati ruangan, membawa tasbih dan Al-Quran, berharap doa-doa mereka bisa mengusir bayang-bayang yang masih menghantui kampung. Ustadz Hambali dengan wajah penuh wibawa memimpin bacaan sementara Ustadz Ahmadi berjalan di antara warga memberikan semangat. Sari hadir, duduk di pojok dengan wajah tertunduk, tubuhnya gemetar. Dia telah menceritakan masa lalunya kepada Ustadz Ahmadi, berharap doa-doa itu bisa memutus ikatan gaib yang masih mengikatnya. Namun, saat bacaan surah Yasin mencapai ayat-ayat puncak, musola tiba-tiba berguncang. Lampu minyak di sudut ruangan padam meninggalkan mereka dalam kegelapan. Aroma ayam bakar yang mengerikan memenuhi udara, begitu kuat hingga beberapa warga muntah. Dari sudut musola, sebuah bayangan hitam muncul, lebih besar dan lebih mengerikan dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sosok itu tak lagi samar. Ia memiliki wajah yang menyerupai Hasim, namun kulitnya hangus seperti arang, matanya merah menyala, dan lidahnya menjulur panjang menjilati udara dengan gerakan mengerikan. "Kalian tak bisa menghentikan aku," desisnya, suaranya seperti deritan dari lubang kematian. Warga menjerit, beberapa berlari menuju pintu, namun Ustadz Hambali berdiri teguh, mengangkat tangan. Ia berseru, "Tetap di tempat, ini ujian terakhir." Dia mulai membaca ayat kursi dengan suara yang menggema, diikuti oleh Ustadz Ahmadi dan para murid. Sari, yang menyadari bahwa sosok itu adalah wujud akhir dari makhluk yang pernah mereka sembah, merangkak menuju tengah ruangan, menangis terseduh-seduh. "Maafkan saya, maafkan kami," katanya suaranya penuh penyesalan. "Aku ingin bebas, tolong putuskan ini." Ustadz Hambali mendekati Sari, meletakkan tangan di kepalanya, dan membaca ayat-ayat ruqyah dengan penuh kekuatan. Bayangan itu melolong, tubuhnya bergoyang seperti asap yang diterpa angin kencang. Musola berguncang lebih hebat, atap seng berderit, dan beberapa dinding retak. Warga yang masih bertahan membaca doa dengan suara gemetar mencengkram tangan satu sama lain. Tiba-tiba, bayangan itu berpindah, melayang menuju peti kuya over yang telah dibawa dari rumah Hasim ke musola untuk dimusnahkan. Peti itu terbuka sendiri, mengeluarkan bau busuk yang tak tertahankan, dan dari dalamnya ratusan bayangan kecil seperti asap hitam keluar, menjerit dengan suara yang memekakan telinga. Dengan keberanian yang luar biasa, Ustadz Hambali mengambil air yang telah dibacakan doa, menuangkannya ke dalam peti dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang semakin keras. Ustadz Ahmadi dan para muhid mengelilingi peti, membaca surah Al-Baqarah secara serentak. Bayangan itu menjerit, tubuhnya mulai hancur seperti abu yang diterbangkan angin. "Kalian akan menyesal," desisnya sebelum akhirnya lenyap dalam ledakan cahaya yang menyilaukan. Peti kayu itu terbakar sendiri, api kecil yang aneh menyala tanpa asap hingga hanya menyisakan abu. Saat fajar menyingsing, musola kembali hening. Sari pingsan di lantai, namun nafasnya kini lebih teratur, seolah beban berat telah terangkat dari tubuhnya. Warga yang meskipun masih takut, merasa lega, berpelukan dengan air mata syukur. Ustadz Hambali dan Ustadz Ahmadi memimpin doa penutup, memohon perlindungan untuk Kedang Wetan. Namun, saat warga keluar dari musola, aroma ayam bakar itu kembali tercium. Kali ini lebih kuat, menyebar ke seluruh gang seperti kabut yang tak terlihat. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan Hasim berdiri di ujung gang, wajahnya hangus, matanya merah sebelum lenyap dalam kegelapan. Sari yang akhirnya sadar memutuskan untuk meninggalkan Kedang Wetan, membawa abu peti itu untuk dibuang ke laut, berharap memutus ikatan gaib selamanya. Namun warga tahu, luka dari pesugihan itu tak akan pernah benar-benar hilang. Setiap malam ketika angin bertiup, aroma ayam bakar itu masih tercium, mengingatkan mereka bahwa bayangan Hasim dan perjanjian terlarangnya akan selamanya menghantui Kedang Wetan seperti kutukan yang tak pernah padam.